Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suara saya? Masih kalah dengan suara hujan? Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Senantiasa kita memuji Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada siapapun yang istiqomah di atas din, risalah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan sore hari ini, pengajian kita bertemakan Nuzulul Quran. Kita akan memperingati hari di mana Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran disifati dengan Al-Karim. Ada yang tahu artinya Al-Karim? Halo, ada yang tahu artinya Al-Karim? Al-Quranul Karim. Al-Karim itu maknanya adalah mulia. Maknanya apa? Mulia. Dan semua yang berkaitan dengan Al-Quran pasti mulia. Tahu nggak kenapa Ramadan itu disebut sebagai bulan yang mulia? Tahu? Karena di bulan itu diturunkan Al-Quran. Sebelumnya ya telah dikenal apa yang disebut dengan Al-Ashhurul Hurum, bulan-bulan mulia. Ada 4. Sebelum Ramadan itu menjadi mulia, ya sebelum datangnya Islam, telah ada bulan-bulan mulia yang dikenal sebelumnya. Dari sejak Mila Ibrahim alaihi salam. Ada yang tahu 4 bulan haram itu? Ada bulan Dzulqa'dah, ada bulan Dzulhijjah, ada bulan Muharram, ada bulan Rajab. Masuk nggak di dalamnya Ramadan? Tidak. Tapi setelah turun Al-Quran di bulan Ramadan, maka kedudukan Ramadan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan mulia yang ada. Jadi sebab dimuliakannya Ramadan itu adalah karena di bulan itu turun Al-Quran, sebagaimana ayat yang dibacakan tadi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelas mengenai petunjuk itu dan sebagai pembeda. Ada yang bertanya, Ustadz, maksudnya Quran itu turun di bulan suci Ramadan, apakah seluruhnya turun di bulan suci Ramadan? Bukankah Quran itu turunnya bertahap? Berarti dimungkinkan banyak ayat yang turun di luar bulan suci Ramadan. Kita jawab bahwa na'am, Quran itu turun secara utuh di bulan suci Ramadan. Tapi maksudnya adalah Quran itu turun dari Lauful Mahfuz ke langit dunia pada bulan Ramadan. Ya, jadi pada mulanya Quran itu turun dari Lauful Mahfuz ke langit dunia
kemudian dari langit dunia Jibril menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur. Nah, Quran turun dari Lauful Mahfuz ke langit dunia yang dibawa oleh Jibril alaihi salam itu terjadi pada bulan Ramadan. Dan hanya terjadi satu malam. Pada malam apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguh kami menurunkan Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Tahu nggak kenapa malam Lailatul Qadar itu menjadi malam yang paling mulia? Bahkan disebutkan khaira min alfi syahrin. Malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Tahu nggak apa penyebabnya? Juga sama, karena pada malam itu turun Al-Quranul Karim. Jadi bulan turunnya Al-Quran menjadi bulan paling mulia, malam turunnya Al-Quran menjadi malam paling mulia, dan Rasul yang membawa Al-Quran menjadi Rasul paling mulia. Dan umat yang diturunkan Al-Quran menjadi umat yang paling mulia. Kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin. Kalian umat Islam adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dilahirkan di tengah-tengah manusia. Itulah kenapa Al-Quran disifati dengan apa? Al-Karim. Karena apapun yang berkaitan dengan Al-Quran pasti dimuliakan dengan sebab Al-Quranul Karim. Jelas sampai di sini? Ikhwatal iman rahimakumullah. Ketika Quran turun ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dan itu terjadi pada malam hari ketika Rasulullah sedang apa? Sedang berkhalwah menyendiri di Gua Hira. Kemudian datanglah Jibril alaihi salam membawa sebuah lembaran yang bertuliskan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian Jibril alaihi salam memerintahkan kepada Nabi saat itu, Iqra, baca tulisan ini. Karena Rasulullah itu seorang ummi, apa jawab Rasul? Ma'ana biqari. Saya tidak mampu membaca. Semakin dekat Jibril, kemudian Jibril memeluk Rasulullah dan melepaskannya. Lalu berkata lagi, Iqra, baca ya Muhammad. Rasulullah jawabannya sama, ma'ana biqari, saya tidak mampu membaca. Karena tulisan itu tidak mampu dibaca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Jibril mendekati Rasulullah, dipeluk lagi Muhammad SAW, lalu dilepaskan dengan pelukan yang lebih erat dari sebelumnya. Kemudian yang ketiga kalinya, Iqra, bacalah. Jawaban Rasulullah masih sama, ma'ana biqari, saya tidak mampu membaca. Kemudian disitulah Jibril alaihi salam menuntun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, sehingga perintah yang pertama kali turun kepada Nabi SAW sebelum perintah sholat, sebelum perintah zakat, tahu nggak apa perintah yang pertama kali turun kepada Nabi? Halo? Iqra, membaca. Membaca apa yang dimaksud? Membaca Al-Quranul Karim. Karena itu, ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah, bulan Ramadan itu identik dengan bulan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Karena itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran itu. Fa innahu sayati yaumal qiyamah, karena kelak pada hari kiamat dia akan datang. Syafi'an li sahibihi, memberi syafaat bagi orang yang membacanya. Nah, tetapi pertanyaannya adalah, apakah membaca Al-Quran itu hanya sebatas membaca lafal demi lafal
dihafal lafal demi lafal? Halo? Apakah Quran itu hanyalah sekumpulan lafal-lafal yang bahkan diperlombakan siapa yang terbaik bacaannya dapat hadiah? Siapa yang banyak hafalannya dapat hadiah? Apakah Quran itu hanyalah lafal? Hanyalah pajangan, hanyalah tulisan? Apakah membaca Al-Quran hanya sebatas membaca lafalnya? Ataukah membaca Al-Quran lebih daripada itu? Ya, membaca Al-Quran itu ya, membaca lafalnya ya. Tapi jauh daripada itu, membaca Al-Quran bermakna membaca petunjuk yang ada di dalamnya. Ya, jadi bukan hanya lafalnya doang yang dibaca, tapi apa? Bapak Ibu sekalian, membaca petunjuk yang ada di dalamnya. Kenapa? Karena Al-Quran itu di samping bacaan, dia merupakan petunjuk bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas." Bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Quran sebagai apa? Halo? Quran sebagai apa? Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi kalau pengen selamat, baca petunjuknya. Petunjuknya ada di mana? Petunjuknya ada di dalam Al-Quranul Karim. Barang siapa yang berpaling, tidak mau membaca petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, dijamin kehidupannya sempit, entah itu di dunia maupun apalagi di akhirat. Ya, pernah nggak berada di ruangan yang sangat sempit, nyaman apa tidak? Nggak akan nyaman. Mungkin barangkali ada orang yang jarang mengamalkan Al-Quran, mungkin dia kaya, ya, fasilitas hidupnya terjamin. Tapi apakah menjamin keluasan hatinya? Kedamaian hatinya? Tidak. Betapa banyak orang yang mungkin kaya tapi hatinya sangat sempit sehingga hidupnya terhimpit. Stres dia, tidak damai, tidak bahagia. Ya, karena dia jauh dari Al-Quran. Apalagi di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari petunjukku, yakni Al-Qur'anul Karim, maka baginya kehidupan yang sempit, entah itu di dunia apalagi di akhirat kelak. Ya. Jadi membaca Al-Qur'an yang paling penting itu adalah membaca petunjuk yang ada di dalamnya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Quran itu petunjuk yang sempurna bagi kita. Ya, mulai dari A to Z. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Mulai dari yang dasar sampai yang cabang. Quran adalah petunjuknya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'." Sungguh kami menurunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, sebagai apa dia? Tibyana likulli syai', untuk menjelaskan segala sesuatu. Ya. Jadi kalau kalian punya masalah, punya muskilah, punya problem, kembalinya kemana? Ya ke Quran solusinya. Kalau kalian punya kejelasan, pingin penjelasan terkait bagaimana harusnya begini dan begitu, maka kembalinya kepada Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran semua hal telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Quran itu petunjuk tentang keyakinan, tentang akidah. Kira-kira manusia butuh nggak keyakinan? Butuh nggak akidah? Butuh, sebagai dasar pijakan hidup, sebagai prinsip hidup, sebagai titik tolak di mana dia melakukan sesuatu, apa yang mendorongnya.
manusia itu butuh keyakinan, butuh akidah, butuh iman. Nah, Quran datang memberi petunjuk bagaimana membangun keyakinan, keimanan yang benar. Karena kalau manusia ini dibiarkan membangun keimanannya sendiri, macam-macam keyakinannya. Ada yang percaya ini, percaya itu, ada yang nyembah setan, ada yang nyembah macam-macam. Nah, Quran datang memberi petunjuk tentang apa? Tentang keimanan, tentang keyakinan yang benar. Karena itu kita temukan di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat berbicara tentang apa? Tentang akidah, tentang keimanan. Contohnya yang paling simpel apa? Surat apa? Yang kontennya itu full akidah, full iman. Surat Al-Ikhlas. Ya. Karena kalau kita baca sabab nuzul surat Al-Ikhlas ini berkaitan dengan pertanyaan orang-orang kafir kepada Nabi SAW. Wahai Muhammad, siflana rabbak, jelaskan kepada kami seperti apa Tuhanmu itu. Seperti apa Tuhan yang kamu sembah itu. Maka turunlah surat Al-Ikhlas menjawab pertanyaan orang-orang kafir. Bagaimana isinya? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu esa. Tuhan itu satu. Tuhan tidak berbilang. Tuhan tidak banyak. Ini membantah orang-orang musyrik yang menyembah Tuhan banyak. Menyembah Lata, menyembah Allah juga ya. Menyembah Lata, menyembah Uzza dan seterusnya. Allahus Samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Membantah keyakinan bahwa masih banyak orang yang bergantung kepada selain Allah, bergantung pada jin, bergantung pada jimat, bergantung pada setan, bergantung pada pohon, pada benda-benda yang dikeramatkan. Lam yalid, Allah itu tidak beranak atau punya anak. Untuk membantah keyakinan bahwa Allah mengambil anak. Misalnya orang-orang Nasrani menganggap Allah itu mengambil anak, namanya Isa, Yesus. Itu anak Tuhan, anak Allah menurut mereka. Kalau orang-orang Yahudi mengambil Uzair sebagai anak bagi Allah. Nah, Islam memberikan penjelasan, lam yalid, Allah itu tidak beranak dan tidak butuh anak. Walam yulad, Allah tidak diperanakan. Allah tidak punya orang tua, tidak punya bapak, tidak punya ibu, tidak punya kakek, tidak punya nenek. Enggak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak serupa dengan sesuatu pun. Karena banyak manusia yang menyeratakan Allah dengan sesuatu yang lain. Allah diserupakan dengan benda-benda. Nah, jadi Quran sebagai petunjuk tentang akidah yang benar. Nah, pertanyaannya, apakah sebatas itu? Quran adalah petunjuk tentang iman, tentang akidah. Jawabannya tidak. Setelah manusia tahu Tuhannya siapa, maka sesuai dengan fitrahnya manusia ingin berinteraksi dengan siapa? Dengan Sang Pencipta. Ingin membangun hubungan dengan Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia butuh apa? Butuh aktivitas peribadatan. Manusia butuh aktivitas ritual bagaimana menyembah Tuhan. Nah, Quran datang memberikan penjelasan bagaimana cara kita menyembah Allah. Manusia itu kalau diberikan kebebasan cara menyembah Allah itu macam-macam. Ada yang caranya begini, ada yang begitu, ada yang begini, ada yang begitu. Macam-macam cara menyembahnya. Nah, Quran datang memberikan penjelasan. Gini loh, cara menyembah Allah itu seperti ini. Karena itu kita akan temukan juga di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat tentang ibadah. Contoh, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah kami perintahkan mereka kecuali agar mereka menyembah Allah dengan ikhlas dan hanif. Bagaimana cara menyembah Allah? Wa yuqimus shalah, mereka mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah,
mereka membayar zakat. Atau misalnya puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berpuasa dengan ikhlas karena Allah. Apalagi berhaji. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban Allah kepada Tuhannya, kepada Allah adalah mengunjungi Baitullah bagi mereka yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Nah, nanti rinciannya dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara sholat, bagaimana cara zakat, bagaimana cara puasa, bagaimana cara haji. Itulah tugasnya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merinci perintah di dalam Al-Quranul Karim. Jadi Quran petunjuk tentang apa? Tentang ibadah. Nah, tapi apakah sebatas itu? Bapak Ibu sekalian, Quran petunjuk tentang ibadah? Tidak. Quran petunjuk tentang akhlak. Bagaimana kita bertutur kata kepada manusia, kepada orang tua, bagaimana kita berinteraksi kepada manusia yang lain, dan akhlak seperti apa yang harus kita bangun dalam diri kita. Dan seperti apa hati kita. Jadi Quran petunjuk tentang akhlak. Karena itu di dalam Al-Quran kita akan temukan juga ya ayat-ayat yang berbicara tentang apa? Akhlak. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulu lin-nasi husna." Berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Ya. Atau misalnya Allah melarang beberapa sikap, beberapa akhlak yang buruk. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaqtab ba'dukum ba'dha. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa, maksudnya prasangka buruk kepada saudara muslim. Su'udzon. Wala tajassasu, kamu jangan cari-cari kesalahan orang lain. Wala yaktab ba'dukum ba'dha, kamu jangan menggunjing satu sama lain. Itu petunjuk tentang apa? Akhlak. Lebih khusus lagi kepada orang tua. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Kamu jangan berkata kepada ibumu, kepada bapakmu, jangan kamu membentak keduanya, dan berkatalah kepada keduanya perkataan yang mulia, yang sopan. Ya, itu petunjuk tentang apa? Akhlak. Dan masih banyak lagi ayat yang berkaitan dengan masalah itu. Pertanyaannya, apakah Quran hanya sebatas petunjuk tentang iman, ibadah, dan akhlak? Halo? Tidak. Quran juga petunjuk tentang makan dan minum. Ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas kulu min thayyibati ma razaqnakum halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah, ya. Apa namanya? Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah yang ada di bumi yang halal lagi baik. Jadi Allah perintahkan kita makan yang apa? Yang halal. Lalu kemudian Allah jelaskan mana makanan yang haram. Innama harrama alaikumul maita waddam walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Dia Allah mengharamkan kalian memakan bangkai, darah, daging babi, dan setiap sesembelihan yang disembelih untuk selain Allah. Misalnya sapi disembelih untuk berhala, untuk Nyi Roro Kidul, dan seterusnya. Haram, nggak boleh. Nah ini petunjuk tentang apa? Makan, minum. Apakah sebatas itu? Tidak. Quran juga petunjuk tentang apa? Pakaian. Ya, di dalam Al-Quran ada petunjuknya, ada prinsipnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum.
kami menurunkan kepada kalian pakaian, tujuannya apa pakaian? Halo, tujuannya apa? Yuwari sawatikum, untuk menutupi aurat kalian. Wazinah, dan sebagai perhiasan. Jadi pakaian itu fungsinya dua. Satu, menutup aurat. Dua, sebagai perhiasan. Tapi yang utama yang mana? Yang pertama yang mana kata Allah? Nutup aurat dulu. Sekarang ini orang mengutamakan gaya dulu, perhiasan dulu. Sementara auratnya masih kelihatan. Nggak benar seperti itu. Pakaian itu satu, pertama-tama menutup aurat. Dua, sebagai perhiasan. Ini tidak, gaya dulu. Nutup, tidak nutup, terserah. Itu salah itu. Ya. Kemudian Allah secara khusus merinci pakaian wanita seperti apa. Pakaian wanita itu kalau keluar rumah ada dua pakaian wanita. Satu jilbab, dua khimar. Ya, jilbab itu pakaian terusan. Ya, kalau kita di Indonesia salah mengartikan jilbab. Kalau jilbab itu dikiranya tudung atau kerudung. Padahal kerudung itu ada bahasa lain di dalam Al-Quran. Kerudung itu dalam bahasa Arab al-khimar. Sementara pakaian terusan itu namanya al-jilbab. Hanya kita salah mengartikan di Indonesia. Kalau perintah berjilbab itu dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, kulli azwajika, perintahkan kepada istri-istrimu, wa banatika, anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan perempuan-perempuan orang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihinna, agar mereka mengulurkan jilbab ke seluruh tubuhnya. Jalabib itu jamak dari kata jilbab. Jilbab satu, jilbabani dua, jalabib banyak. Karena yang diperintah itu banyak orang, maksudnya banyak wanita yang diperintah, bukan hanya satu wanita. Sementara perintah memakai kerudung atau tudung itu dalam Quran surat An-Nur ayat 31, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaknya wanita-wanita itu memakai kerudung mereka untuk menutupi dada-dada mereka. Kenapa? Karena dulu orang-orang Arab jahiliyah kadang memakai tudung menutup kepalanya, tapi dadanya kelihatan terbuka, pamer gitu dadanya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalau memakai khimar, memakai tudung, jangan hanya nutup kepala, tapi tutup dada pula, leher dan dada. Nah, itu pakaian wanita, ada jilbab, pakaian terusan, atau orang menyebutnya sekarang gamis, ada jilbab khimar, yaitu tudung atau kerudung penutup kepala. Khimar itu mirip dengan khomer toh. Tahu bedanya apa? Kalau khomer itu penutup isi kepala, menutupi akal. Makanya disebut khomer. Khomer itu menutupi isi kepala, menutupi akal. Sehingga orang kalau minum khomer, ya hilang akal. Sementara khimar beda, menutupi luar kepala. Nah itu, luarnya yang ditutupi, bukan isinya. Makanya disebut khimar, kerudung atau tudung. Ya, jelas ya? Itu petunjuk tentang pakaian. Nah, pertanyaannya, Quran petunjuk tentang iman? Ya. Petunjuk tentang ibadah? Ya. Tentang akhlak? Ya. Makan minum? Ya. Pakaian? Ya. Sebatas itu? Tidak. Quran juga petunjuk tentang bagaimana laki-laki perempuan berinteraksi. Halo? Karena manusia itu diciptakan laki-laki dan perempuan. Nah, jadi mereka harus diatur gimana cara interaksinya. Mana jalan yang halal, mana jalan yang haram. Karena itu di dalam Al-Quran banyak sekali ayat tentang bagaimana pengaturan interaksi laki-laki perempuan. Misalnya apa? Haram apa? Haram apa? Haram apa? Berzina, haram berzina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Ya. Jangan kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan mungkar. Nah, di dalam ayat ini larangannya dua.
Satu mendekati zina, dua berzina. Mendekati zina contohnya apa? Pacaran, berdua-duaan, ya. Laki-laki perempuan yang bukan mahram, kemudian pegang-pegangan, peluk-pelukan. Nah, itu mendekati zina. Kalau zinanya, ya kalian sudah tahu artinya ya, zina itu seperti apa. Nah, ya, nggak boleh. Nah, kalau jalan yang halalnya gimana? Jalan yang halal, tadi jalan yang haram. Jalan yang ibadahnya adalah fankihu ma thaba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Nikahi wanita yang kamu senangi 2K, 3K atau 4. Cemberut ini jadi senang dia. Tapi ingat ada ayat berikutnya, wa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Jika kamu khawatir nggak bisa berlaku adil, satu saja. Ini muka-muka nggak bisa laku adil ini. Muka-muka zolim, sulit dipercaya. Ya, gitu. Jadi satu saja lebih aman, toh? Lebih aman. Nah itu jalan yang halal atau bahkan ibadah gitu ya. Atau misalnya bahkan pandang memandang itu juga diatur di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minin", katakan kepada laki-laki beriman, "yaghuddu min absarihim", hendaknya mereka menundukkan pandangannya. Perempuan juga sama. Itu tadi Quran surat An-Nur ayat 31-nya, ayat 30-nya. Ayat 31-nya gimana? Qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna. Katakan kepada wanita-wanita beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka. Apa yang dimaksud dengan memalingkan pandangan? Satu, melihat aurat harus dipalingkan. Jangan kemudian lagi-lagi lihat auratnya perempuan malah sebagai berita gembira, bukan. Disambut dengan gembira, harus dipalingkan. Astagfirullah, begitu dong. Jangan hanya astagfirullahnya doang, matanya masih melirik. Ya. Tapi ada yang bertanya, Ustadz, kalau pandangannya tiba-tiba bonus. Tapi jangan diulangi. Kata Nabi sallam, ya, la tutbi'in nadhra an nadhra. Kamu jangan ikuti pandangan dengan pandangan berikutnya. Fa innaka lakal ula, karena pandangan pertama itu bonus. Walaysa laka tsaniyah, tapi pandangan yang kedua itu sudah enggak benar, sudah haram. Ada yang bilang, ya udah Ustadz, satu kali pandangan tapi lama gimana Ustadz? Wah itu sama aja. Ya. Sama aja ya, karena dianggap ketika detik pertama itu tiba-tiba, tapi detik kedua sudah 2, 3, 4, 5, sudah dihitung berapa kali pandangan itu. Nah jadi seperti itu. Jadi pandangan itu yang dimaksud adalah memandang aurat, atau yang kedua memandang dengan syahwat. Aurat wanita itu yang mana? Seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Jadi halal laki-laki itu mandang muka dengan telapak tangannya perempuan. Tapi kalau kelamaan, hati-hati. Karena bisa saja orang itu tidak memandang aurat perempuan, tapi memandang dengan syahwat. Lihat mukanya tapi dilihat dengan birahi, itu haram juga. Ya, lihat mukanya tapi dilihat dengan birahi. Ya misalnya ada perempuan di depannya sedang bercakap-cakap, dia lihat di bibirnya macam-macam, kemudian dengan birahi, haram itu nggak boleh. Kalau dia sudah rasa di situ ada birahi, dia harus segera palingkan penglihatannya, meskipun mukanya itu bukan aurat. Tapi kalau dia melihatnya dengan birahi, dengan syahwat, haram juga itu. Paham sampai di sini? Karena kalau dibiarkan, bahaya. Jadi itu petunjuk tentang apa itu? Interaksi laki-laki dan perempuan. Atau nanti di dalam Al-Quran, kalau sudah menikah ada petunjuk tentang rumah tangga. Banyaklah ayatnya, capek aku bacanya. Terus, apakah sebatas itu? Tidak. Quran bukan petunjuk tentang pernikahan saja. Tapi Quran juga petunjuk tentang hukum dan peradilan. Kalau di Indonesia orang mencuri, penjaranya apa? Tergantung yang nyuri ya. Kalau yang nyuri pejabat mah aman. Kalau yang nyuri rakyat biasa, yo kasihan. Tapi di dalam
di dalam petunjuk Al-Qur'an, yo semua sama. Orang yang mencuri kalau sudah memenuhi syarat dan ketentuannya, tahu nggak hukumannya apa? Halo? Potong tangannya, selesai. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma." Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, hukumannya sama, potong tangannya. Apa hukumannya? Potong tangannya. Masih berani nyuri kalau tangannya udah dipotong? Ustadz, apakah 2 tangan dipotong? Enggak, 1 aja. Sekali nyuri, potong tangan tangan kanan dipotong. 2 kali nyuri, bukan tangannya potong, kaki kirinya dipotong. 3 kali nyuri, tangan kirinya yang dipotong. 4 kali nyuri, kaki kanannya yang dipotong. 5 kali nyuri, lehernya yang dipotong. Jadi maksimal orang itu bisa nyuri hanya 5 kali. Ke-6 nggak akan bisa lagi gitu loh. Hemat biaya penjara gitu loh. Ya sekarang ini beban APBN itu karena beri makan para napi. Ya napi nyolong, napi pembunuhan. Wah sudahlah mereka buat kriminal dimanjakan dengan diberi kehidupan. Tetap dikasih makan. Beban APBN itu. Biaya napi. Belum lagi kalau kriminalitas semakin meningkat, ya lapas kurang luas, harus pembebasan tanah lagi, dibuat lapas lagi. Berarti nambah anggaran makannya lagi dan seterusnya. Oh ribet. Kalau di dalam Islam simpel, nggak usah dipenjara, potong aja tangannya, udah. Yang kedua kali mikir untuk nyuri, ya kan? Jadi efektif dan efisien. Tahu artinya efisien? Hemat biaya. Gak perlu macam-macam, hemat biaya. Gitu. Orang mikir, mau nyolong tangan putus, wah lebih gak usah. Ya kan, uang makan aja susah, cebok juga susah. Mau nyolong lagi. Nah apalagi contohnya, misalnya kejahatan pembunuhan. Kalau di Indonesia kan dibedakan, ada pembunuhan berencana, ada pembunuhan ya mungkin tidak direncanakan tapi bunuh. Dalam Islam pembunuhan berencana atau tidak direncanakan, kalau dia waras, tidak gila, dalam kondisi waras dan sengaja, udah disebut pembunuhan. Tahu nggak hukumannya gimana? Halo? Hukumannya kisos, jiwa dibayar dengan jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alimul qisasu fil qatla, wahai orang-orang beriman, diwajibkan kalian kisos berkenaan dengan pembunuhan. Jiwa dibalas dengan jiwa. Kalau orang membunuh pada akhirnya dibunuh, ya pasti mikir. Tahu nggak kenapa sekarang orang banyak membunuh? Ya karena ya paling 25 tahun, paling 15 tahun, bahkan ada yang 10 tahun, bebas. Iya kan? Padahal sudah membunuh orang lain. Bagaimana perasaan keluarganya? Lihat pembunuh anaknya, pembunuh bapaknya sedang berkeliaran, sedang di kafe minum kopi. Gimana? Tidak ada rasa keadilan dalam diri keluarga pasti. Karena itu Allah paling tahu perasaan hambanya. Barang siapa yang membunuh, dia juga dibunuh. Kalau dia berani untuk menghilangkan nyawa orang lain, dia berani bertanggung jawab. Bagaimana kalau nyawanya hilang? Keluarga juga puas. Contoh, coba tanya setiap orang tuh. Kalau keluarganya dibunuh, anaknya dibunuh, bapaknya dibunuh, kira-kira hukuman yang lain bagi pembunuh apa? Bunuh juga. Pasti itu. Fitrah manusia seperti itu. Ini juga mengurangi apa? Mengurangi APBN. Orang ya nggak usah dipenjara, wong sudah membunuh di penjara. Waduh, itu kan napi itu kan banyak karena kasus pembunuhan. Itu boros APBN saja itu. Dikasih makan pula, dikasih tempat. Ya kalau hukum Islam itu insya Allah efisien, hemat biaya, dan punya efek jera. Orang nggak mungkin mikir mau membunuh, wong dibunuh. Enggak, lehernya. Ada algojo nanti, mudah-mudahan jadi algojonya. Ya kan? Nah, jadi efektif dan efisien. Kenapa efektif? Karena tujuannya tercapai. Apa sih tujuannya sanksi itu?
menekan angka kejahatan. Berarti efektif kan, karena tujuannya tercapai, efektif. Orang itu kalau dikisos, orang mikir mau membunuh, hukumannya seperti itu kok. Efektif. Efisien, kenapa efisien? Hemat biaya, tidak membebani negara, gitu loh. Nah itu Quran petunjuk tentang hukum dan peradilan. Apakah sebatas itu? Aduh, kalau bicara Quran itu ya nggak akan habis-habis. Ingin saya katakan bahwa Quran itu adalah petunjuk yang sempurna bagi kehidupan manusia. Itu tadi hanya saya baca 1-2 penggal ayat. Kalau dibaca semuanya juga ya saya nggak bisa. Kalau semuanya, ya. Tapi ini memberikan gambaran kepada kita semua betapa Quran adalah petunjuk yang sempurna. Nah, pertanyaannya, kalian itu sebagai umat Al-Quran mengikuti apa meninggalkan? Ini ada petunjuk nih, mengikuti petunjuk atau meninggalkan petunjuk? Mungkin ada yang ambil jalan tengah, udah sebagainya tak ikut, sebagainya tak tinggal. Perintah Allah itu ambil semua. Kalau mau mengambil sebagian, tinggalkan sebagian, masih diancam Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din?" Apakah kalian akan beriman menerima sebagian isi kitab, wa takfuruna bi ba'din, lalu menolak, mengingkari sebagian yang lain? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum. Tidak ada balasan bagi orang yang melakukan itu di antara kalian illa khizyun fil hayatid dunya, kecuali kehinaan di dunia, wa yaumal qiyamah yuraduna ila syaddil adzab, dan kelak pada hari kiamat dia dikembalikan pada azab yang pedih. Enggak ada pilihan kecuali menerima Quran itu secara utuh, sebagaimana dia diturunkan secara utuh, terimalah Quran itu secara utuh. Jangan jadikan Quran sebagai prasmanan seperti di SS. Itu kalau kita masuk warung SS itu kan ada menunya tuh. Mau kita, ada yang pilih ayam, ada yang pilih ini. Emang dipilih semua ya. Quran nggak boleh seperti itu. Quran itu harus diambil semuanya. Karena dia adalah petunjuk keselamatan dunia akhirat. Jelas sampai sini? Oke, itu dulu ya. Sebelumnya kita menutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.